Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Akhir Kepemimpinan Orde Lama Soekarno Tritura. Perkenalkan, nama saya Maharani Putri dari kelas 10 AK3. Di sini saya akan membacakan dari tujuan dan tokoh yang terlibat. Saya Muhammad Firman Arya Putra, kelas 10 AK3 mau menjelaskan tentang latar belakang. Nama saya Rahma Aliyah Damayanti dari kelas 10 AK3. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai isi Tritura. Perkenalkan, nama saya Zahra Fauziah dari 10 AK3. Di sini saya akan menjelaskan dampak-dampak positif dan negatif dari Tritura. Latar belakang, Tritura diserukan dalam aksi mahasiswa di Jakarta pada tanggal 10-13 Januari 1966. Unjuk rasa dilakukan sebagai rasa dampak peristiwa G30S 1965. Pemerintah Orde Lama yang dipimpin Presiden Soekarno dianggap gagal. Protes pun mengalir lewat gerakan mahasiswa yang tercatat dalam sejarah sebagai 3 tuntutan rakyat atau Tritura. Naiknya Letnan Jenderal Soeharto ke kursi kepresidenan tidak dapat dilepaskan dari peristiwa gerakan 30 September 1965 atau G30 SPKI. Ini merupakan peristiwa yang menjadi titik awal berakhirnya kekuasaan Presiden Soekarno dan hilangnya kekuasaan politik PKI dari percaturan politik Indonesia. Peristiwa tersebut menimbulkan kemarahan rakyat. Keadaan politik dan keamanan negara menjadi kacau. Keadaan perekonomian makin memburuk di mana inflasi mencapai 600%. Ketika gelombang demonstrasi menuntut pembubaran PKI semakin keras, pemerintah tidak segera mengambil tindakan. Keadaan negara Indonesia sudah sangat parah, baik dari segi ekonomi maupun politik. Oleh karenanya, pada tanggal 12 Januari 1966, kami dan KAPI melopori Kesatuan Aksi yang tergabung dalam Front Pancasila menandatangani DPR menuntut Tritura. Pada tanggal 21 Februari 1966, Presiden Soekarno mengumumkan reshuffle kabinet. Dalam kabinet itu duduk para simpatisan PKI. Kenyataan ini menyulut kembali mahasiswa meningkatkan aksi demonstrasinya. Dalam insiden yang terjadi dengan resimen Jakaribawa, pasukan pegawai Presiden Soekarno, seorang mahasiswa Arif Rahman meninggal. Pada tanggal 25 Februari 1966, kami dibubarkan. Namun hal itu tidak mengurangi semangat para mahasiswa untuk melanjutkan Tritura. Rentetan demonstrasi yang terjadi menyuarakan maksud dari isi Tritura akhirnya diikuti keluarnya suara perintah 11 Maret 1966. Dengan desakan dari para mahasiswa dan juga TNI, akhirnya Presiden Soekarno memberikan kekuasaannya kepada Soeharto pada 20 Februari 1967. Pada 7 Maret 1967, Soeharto resmi dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia. Tujuan dari Tritura yaitu 1. Memubarkan Partai Komunis Indonesia atau PKI. 2. Membersihkan kabinet dari unsur-unsur G30 SPKI. 3. Menurunkan harga atau perbaikan ekonomi. 4. Merongrong kepemimpinan, kewibawaan atau kebijakan presiden. Tujuan-tujuan Tritura di atas adalah semua permasalahan yang menjadi keresahan hati rakyat Indonesia kala itu. Selain pembubaran yang dilakukan pada organisasi PKI, pembersihan kabinet Indonesia dari orang yang berada di bawah pengaruh PKI juga harus dilakukan. Sebab hal ini berpengaruh terhadap perekonomian Indonesia, hingga akhirnya pemerintah Indonesia mengabulkan ketiga tuntutan dari rakyat Indonesia atau Tritura. Tepat pada tanggal 11 Maret 1966, putusan ini dikeluarkan melalui surat yang dikeluarkan secara resmi pemerintah atau disebut juga Supersemar, Surat Pemerintah 11 Maret. Melalui Supersemar ini diharapkan perekonomian di Indonesia mulai stabil, sebab sudah tidak ada pengaruh PKI di dalam pemerintah Indonesia.
Isi Tritura. Tuntutan pertama yaitu pembubaran PKI. Saat itu, pemerintahan Soekarno dianggap terlalu lambat mengambil sikap terhadap orang-orang PKI yang dianggap terlibat dalam peristiwa G30S 1965. Terlebih, masih ada beberapa tokoh komunis yang berada di kabinet. Tuntutan kedua, pembubaran Kabinet Dwi Kora. Alasan yang mendasari tuntutan ini adalah bahwa pemerintah dinilai tidak mampu mengendalikan kestabilan politik, sosial, dan ekonomi yang merosot. Soekarno dianggap lebih mementingkan urusan konfrontasi Indonesia dengan Malaysia dan usaha merebut kembali Irian Barat. Tuntutan ketiga, yaitu turunkan harga. Tuntutan ini dipicu oleh kebijakan ekonomi yang dianggap kurang tepat, sehingga membuat perekonomian negara memburuk, termasuk dengan melambungnya harga-harga kebutuhan pokok. Tokoh-tokoh yang terlibat Tritura. 1. Ibnu Parna. 2. Brigjen Suparjo. 3. Chairul Saleh. 4. Wikana. 5. Letkol Untung Syamsuri. 6. DN Aidit. 7. Lukman Joto. 8. Insinyur Sakirman. 9. MH Lukman. 10. Muhammad Arif. 11. Sudisman. 12. Trubus Sudarsono. 13. Insinyur Soekarno. 14. Presiden Soeharto. Dampak-dampak positif dan negatif dari Tritura. Dampak positifnya yaitu 1. Pembubaran dan larangan adanya Partai Komunis Indonesia. 2. Pembersihan Kabinet Dwi Kora. 3. Memulai menstabilkan harga-harga barang dan bahan pokok. Dampak negatif dari Tritura yaitu pelanggaran HAM pada masa Orde Baru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.